Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat renungan di pagi hari ini. Untuk menyambutnya, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari, kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu, supaya dengan firman ini kami mendapatkan pegangan untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tentu memperkenankan akan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu iman yang dapat dilihat, haleluya. Terambil saudara, dari Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Lalu saya lanjutkan ayat 11 dan ayat 12. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, lalu pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah saudara, saat Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di Kapernaum, datanglah kepadanya 4 orang menggotong seorang yang lumpuh. Harapan dari orang-orang itu ialah kesembuhan bagi si lumpuh. Mereka pulang dengan harapan yang telah terpenuhkan. Yesus mengampuni dosa, lalu menyembuhkan kaki si lumpuh itu. Nah saudara, Alkitab menuliskan ada satu hal terjadi sebelum kesembuhan dinyatakan. Satu hal Yesus lakukan sebelum dia menyembuhkan si lumpuh. Yesus melihat iman mereka. Mereka ini siapa saudara? Yaitu 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh tadi, dan dia ada di atas atap di mana Yesus mengajar. 4 orang kelihatan itu, Yesus melihat iman mereka. Iman mereka dapat dilihat oleh Yesus. Artinya, orang-orang itu memiliki iman yang dapat dilihat dengan jelas, saudara-saudara. Nah, terlihatnya iman dikarenakan adanya perbuatan. Di rumah itu penuh berkerumun orang-orang, bahkan sampai muka pintu. Namun kondisi itu tidak juga mengurungkan niat mereka untuk masuk. Saat tidak didapati juga jalan untuk masuk, mereka membuka atap rumah itu, lalu menurunkan si lumpuh. Sejauh itu mereka berbuat karena segenap hati percaya kepada Yesus. Pada kita saudara, ada juga harapan, bukan? Ada aspek-aspek kehidupan yang kita inginkan untuk Tuhan turun tangan, seperti keuangan, kesehatan, atau hubungan rumah tangga. Pertanyaannya, apakah kita memiliki iman yang dapat dilihat? Dapatkah Tuhan menemukan perbuatan yang menunjukkan bahwa segenap hati kita percaya kepadanya? Bayangkan saudara, 4 orang tadi menggotong orang lumpuh dari rumahnya menuju ke rumah di mana Yesus sedang memberitakan hal tentang kerajaan surga kepada banyak orang, dan rumah itu penuh sesak. Menggotong orang lumpuh itu tidak gampang saudara, itu pekerjaan yang berat. Tidak disebutkan berapa kilo jarak antara rumah orang lumpuh itu dengan Yesus di mana ia mengajar. Tetapi dengan segenap hati, dengan seiman, dengan bekerja sama sehati, 4 orang ini membawa orang lumpuh itu, dan ketika sampai di rumah gak bisa masuk. Ternyata mereka tidak putus asa. Mereka membuka atap, lalu menurunkan tilam itu, dan Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan menyembuhkan mereka. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita harus betul-betul memiliki iman yang dinyatakan di dalam perbuatan, dan itu merupakan wujud daripada iman yang percaya kepada Yesus. Sesungguhnya, iman yang tidak dapat dilihat bukanlah iman saudara. Tanpa perbuatan, hakikat iman adalah mati.
Atau dapat dikatakan sama sekali tidak ada iman. Bagi kita yang rindu melihat harapan menjadi kenyataan, nyatakanlah iman itu. Perbuatlah sesuatu, jangan hanya berdiam. Cara paling sederhana kita memperlihatkan iman ialah tidak berhenti-henti berdoa kepada Tuhan dan kesetiaan kita mengabdi dan melayani kepada Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini, sewajarnya iman dapat dilihat karena iman itu disertai dengan perbuatan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau supaya iman kami dapat dilihat. Karena iman tanpa perbuatan kosong adanya. Kami mau Tuhan, iman kepada Engkau kami nyatakan lewat perbuatan. Paling tidak kami punya kehidupan doa bergaul intim dengan Tuhan. Itulah wujud iman yang kelihatan. Kami melayani pekerjaan Tuhan. Itulah iman yang kelihatan. Kami membawa persembahan kami untuk Tuhan. Itulah iman yang kelihatan. Kami mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Itulah iman yang kelihatan. Oh, banyak sekali ya Tuhan. Kiranya Engkau lewat firman-Mu ini akan memberikan kepada kami kekuatan supaya iman kami dapat kami wujudkan di dalam perbuatan yang nyata. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga lindungi, sertai dan berkati. Anak-anak kami juga menyertailah mereka ya Tuhan, dan berkatilah mereka. Kalau ada yang masih sakit, ulurkan tangan-Mu, menjamah dan menyembuhkan mereka. Biarlah mereka punya iman yang hanya berfokus memandang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Amin.